Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Bulanahila. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan lab 4.5.5 dalam mata kuliah Infrastruktur dan Otomasi Jaringan, yaitu Explore REST API with API Simulator and Postman. Jadi, pada praktikum ini kita akan mempelajari cara menggunakan School Library API Simulator yang terdapat dalam virtual machine device untuk melakukan operasi dasar REST API. Tugas utamanya meliputi eksplorasi dokumentasi API, lalu melakukan request dengan Postman, dan mengotomatisasi penambahan data menggunakan Python. Tujuan utamanya adalah memahami konsep dasar REST API, yaitu GET, POST, dan juga DELETE. Nah, cara autentikasi dengan token, serta bagaimana memanfaatkan tools seperti Postman dan Python, bahasa pemrograman, untuk menguji dan memanipulasi API. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita launch device. Di sini saya udah buka virtual machine device-nya. Lalu kita akan ke part kedua, yaitu explore API documentation using the API simulator. Jadi step yang pertama, nanti kita akan buka Chromium browser. Di sini kita akan menggunakan Chromium browser untuk mengakses halaman web school library. Nah, nanti halamannya akan menampilkan dokumentasi API berbasis Open API Specification. Kita tunggu aja di sini sampai kebuka Chrome-nya. Nah, ini udah kebuka tampilan dari school library. Nah, kita cek-cek dulu di sini sambil saya screenshot untuk pengerjaan laporan praktikum. Nah, di sini kita masuk ke web school library API yang menjadi titik awal untuk melihat data atau daftar buku. Kemudian kita akan masuk ke halaman API doc. Nah, di sini cari klik here untuk masuk ke halaman API doc. Bentar. Klik here di bagian halaman website school library. Nah, kita klik API doc. Nah, jadi di API docs itu merupakan dokumentasi API yang menjelaskan endpoint dan metode yang tersedia. Fungsinya adalah memberikan referensi format, seperti request, response, parameter, sampai ke kode status. Nah, ini tampilan halaman school library API. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai pengerjaan menggunakan API seperti GET, POST, dan lain-lain. Nah,
Kemudian di step keempat di sini kita akan melihat daftar buku dengan menggunakan API Get Book. Nah, di sini kita akan menampilkan seluruh data buku dalam format biasa dengan mencoba fungsi fitur try it out, yaitu memberikan kesempatan bagi kita mahasiswa untuk mencoba langsung API call dari halaman dokumentasi. Nah, kita coba jalankan, lalu kita execute. Nah, di sini hasilnya ada 4 buku dengan ID 0, ID 1, ID 2, dan ID 3. Nah, ini kita mencari daftar buku menggunakan API GET. Lanjut, kita akan menggunakan fitur try it out. Kemudian fiturnya tadi sama seperti yang di book panduan, itu mengambil daftar buku menggunakan API GET. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah call di terminal. Jadi kalau ini merupakan tool command line atau CMPLU untuk melakukan business API. Nah, fungsinya yaitu untuk memperlihatkan bahwa hasil yang didapat itu sama dengan uji coba yang di web. Nah, ini hasil outputnya sama seperti yang di web API. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan parameter input ISBN pada API GET. Jadi kita akan menampilkan buku lengkap dengan parameter ISBN-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan di dalam API-nya. Sebelum kita execute, kita akan tambahkan di bagian parameternya di sini. Itu bagian ISBN kita pilih true. Setelah itu baru kita execute. Itu. Nah, hasilnya di sini yang sebelumnya hanya ada 3 parameter, yaitu ID, author, dan judulnya. Nah, sekarang di sini udah ada parameter ISBN-nya, karena tadi kita tambahin ISBN true di bagian parameter sebelum kita execute. Nah, kemudian kita di sini akan mencoba untuk mendapatkan token untuk masuk atau otorisasi ke halaman API. Autentikasinya adalah dengan menginputkan username dan password. Nah, kita akan menggunakan API phone plus login via basic. Nah, di sini kita masukin username dan passwordnya, yaitu username-nya adalah Kisko dan passwordnya adalah Kisko123.
Kemudian Disco dan Disco 123 sambil saya screenshot, lalu nanti akan kita klik. Nah, setelah itu akan terdapat output token yang bisa digunakan untuk autentikasi um, dengan untuk mengakses semua API di sini. Oke, kemudian kita akan lanjut ke step 9, yaitu menambahkan buku dengan menggunakan API post/book. Jadi kita akan mengirim data JSON yaitu ID, title, dan author untuk menambahkan buku baru di dalam daftar school library. Nah, dengan parameternya itu adalah ID, title, author, seperti itu. Oke, terus kita setelah itu kita copy dulu ke dalam ini. Ini setelah diekspor hasilnya ternyata 41 gagal. Coba kita coba pakai ID 5 dengan judul 31 days before CCNA exam. Kita coba.
If execute hasilnya ternyata masih sama, yaitu error atau bad request. Ini artinya karena kita tadi belum memasukkan token barrier ke dalam trigger, ke dalam API itu. Jadi kita belum bisa menambahkan buku baru. Kita tambahkan dulu. Nah, di sini juga belum tertambah buku yang tadi. Itu karena hasilnya get request belum 200 belum sukses. Nah, setelah kita masukin token, kita autorisasi, di sini kita tambahkan lagi itu hasilnya bukunya itu masuk ke dalam daftar di library school tadi. Nah, di sini kita masukin tokennya seperti itu. Jadi ketika kita ingin menambahkan sesuatu dalam API itu kita harus masukin token, aktif tokennya. Nah, di sini kita akan coba ubah ID, title, dan autornya dari ini menjadi ID 4, title-nya ID 4, IP 4 fundamental, lalu autornya adalah Rick Grazia. Sudah ada library-nya, udah berubah. Kemudian kita akan lanjut ke step 10, yaitu list books using the Getbook API. Jadi di lab 10 ini kita akan verifikasi penambahan buku dengan API get book dengan memastikan buku baru itu muncul pada daftar koleksi. Kemudian kita akan menghapus buku dengan delete. Kita tambahkan dulu list spesifik atau mengambil detail buku tertentu dengan menggunakan API get. Selanjutnya ada beberapa ID, author, kemudian ada ISBN juga. Oke. Baru dulu.
mengambil data buku dengan menggunakan get. Itu kita masukin ID, title, dan authornya. ID-nya di sini kita masukin 4, lalu execute. Kita lihat di output. Nah, jadi kita baca bahwa ID 4 itu bukunya dengan judul ID 4 Fundamental dan Rick Grazian. Seperti itu. Sesuai dengan yang ada di dalam daftar school library. Selanjutnya, delete a specific book using the delete book API. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah delete API. Nah, kita di sini akan menggunakan perintah delete API. Fungsi delete itu fungsinya untuk menghapus data berdasarkan ID. Nah, di sini kita masukin ID-nya. Yang ingin kita hapus adalah 4 ya. 4 dengan judul IP 6 fundamental. Kita masukin lalu execute. Kita lihat di sini bad request. Nah, kenapa bad request? Karena sepertinya kita belum melakukan autorisasi token lagi. Coba kita cek dulu. Nah, masih bad request ya. Jadi nah, di sini belum ada tokennya. Kita coba lagi request token untuk autorisasi supaya kita bisa delete buku di sini. Nah, ini tokennya kita copy. Setelah itu kita masukin ke dalam authorization authentication. Nah, di sini kita execute. Kita lihat outputnya di sini successfully. Kode 200 successful. Buku dengan ID 4, title IP 6 fundamentals, dan automatic Graziani itu sudah terhapus. Nah, kita cek di sini. Nah, udah tidak ada lagi buku dengan ID 4 dan judul IP 6 fundamental. Artinya API berhasil menghapus buku tersebut dari daftar full library. Kemudian di step 13 ini kita akan memverifikasi penghapusan buku dengan menggunakan perintah get. Get kita verifikasi. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan Postman untuk make API calls to the API simulator. Nah, kita akan buka aplikasi Postman di dalam virtual machine device kita. Ini di like dulu. Ininya di dalam virtual machine itu kan ada aplikasi Postman. Tunggu aja. Nah, di sini itu kita sudah melakukan kita sudah membuka aplikasi Postman ini. Kemudian kita akan list the book using the get book API. Tapi di sini saya sign in terlebih dahulu. Kita untuk masuk ke dalam aplikasi Postman-nya. Saya pilih pakai Google. Google kita masukin ini.
kemudian masukin passwordnya, kita passwordnya saya cek di PC yang lain karena pas di rumah saya pakai setting verifikasi 2 langkah. Nah, di sini udah masuk, udah sign in ke Postman. Kita tunggu sampai tampilan halaman Postman itu muncul. Nah, ini ya, udah kebuka semua. Nah, selanjutnya kita akan disebut using the Get API. Kita akan menggunakan get API get untuk mengambil daftar buku dari API simulator. Ini kita pakai API get, kemudian masukin alamat website dari API simulator full simulator library. Di sini ada banyak pilihannya, cuma get, ada post, put, kemudian page, delete, dan juga aja di sini kita masukin alamat alamat full library API-nya. Nah, ini disalin alamatnya, kita copy, lalu kita masukin yang di bagian mati. Ini yang mati. Nah, kita cek di sini, lalu kita execute. Nanti hasil outputnya akan menampilkan daftar buku. Nantinya ada beberapa buku yang ada di dalam daftar school library. Nah, di sini itu hasilnya sama seperti saat pengujian API menggunakan API get di school library API. Selanjutnya
kita akan get a token using the post login via the API. Jadi di sini kita tambah lagi baru, terus kita masukin API-nya adalah post. Dan kita dari get kita ganti post, lalu kita masukin link API-nya, link bagiannya. Ini saya copy aja, lalu di paste di sini. Kemudian di bagian authorization kita masukin bagian type, itu kita masukin basic di authorization. Nah, di sini masukin username-nya adalah Cisco dan password-nya Cisco 123. Setelah itu kita klik send. Nah, di sini outputnya menampilkan token untuk authorization. Kita copy, kemudian selanjutnya add a book using the post/API book. Nah, kita jadi di sini akan menambahkan buku dengan post. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan API post, kemudian URL-nya juga kita masukin. Setelah itu di sini URL-nya kita pilih, kita pilih URL-nya. Nah, lalu kita masukin token yang tadi di bagian authorization. Di authorization pilih PIK lagi. Lalu di bagian key itu kita enter X API key. Coba kita masukin key. Kita copy dan kita masukin di bagian body, kemudian row with API. Ntar kita cek lagi di bagian authorization. Oke, ini kita ubah. Oke, kita coba lagi tokennya. Yuk. Oh, di
bagian K, enter X API key. API key. Share X API key. Coba kita jalanin lagi. Nah, di sini itu outputnya penambahan buku yang tadi kita tambahkan. ID-nya 4, title-nya IP 6 Fundamentals, autornya adalah Bagian. Oke, selanjutnya step 5, verify the additional book with the GetBooks API. Jadi di sini kita akan memverifikasi penambahan buku dengan API Get. Kita coba di sini. Nah, sekarang itu bukunya bertambah, ada ID 4, yaitu buku yang baru saja kita tambahkan menggunakan API POST. Selanjutnya, kita akan menggunakan parameter tambahan, yaitu get/books. Sini kita akan menambahkan parameter include ISBN, sort by, kemudian author, dan page. Nah, kita tambahin di sini bagian input ISBN-nya kita pilih true, lalu bagian sort by-nya kita pilih author. Lalu kita execute. Nah, hasilnya kita lihat di sini yang sebelumnya hanya ada ID, title, dan author, sekarang ada ISBN, dan juga kita bisa sort by dari berdasarkan autornya. Nah, di sini kita akan menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke dalam API simulator di part 4. Jadi, kita diminta untuk membuka VS Code dari menu, lalu ada kode programnya di sini. Kita akan cari file, kemudian open folder, lalu kita navigasi ke folder lab devnet src, iya, devnet src, lalu school library folder. Nah, ini kemudian kita coba masuk ke dalam halaman devnetnya, ke dalam direktori school library, tapi tidak ketemu. Kita coba manual aja, kita ls dulu. Nah, ini ada cd lab,
Terus kita ls lagi cd devnet src. Oh, typo. Oke, ls kita masuk ke directory school library. Setelah itu kita jalankan Python 3, lalu kita jalankan perintah di sini, import request, import user, lalu configure import record, configure import record, terus kita jalankan restrict of from paper exit dulu, lalu kita integrasikan Python 3 lagi, masukin lagi configure import record, baik sama dengan vehicle. Oh, masih salah. Press tab key twice. Oh, oke oke. Ini kita hapus, lalu tab 2 kali. Nah, ini ada banyak daftar page, ada page name, page place, paras, dan page ISBN gitu. Kemudian kita jalankan perintah print my name is format page name. Kita jalankan di sini. Oke, outputnya my name is oke. Selanjutnya kita jalankan for I in range. Kita print page name, enter. Oke, kita enter. Nah, ini ada 10 nama fake yang kita buat menggunakan Python. Oke, setelah itu kita ke step 4, review the function variable. Oke, kita review the addbook function, review the get out function, review the code that involves the function. Oke. Jadi di sini kita akan memahami dan membuat macam nama, dan di sini udah ada file script Python-nya yang akan kita jalankan di terminal. Kita nanti ada output seperti itu. Gunakan terminal lalu jalankan Python 3. Nah, ini hasil 100 buku baru dengan ID author yang berbeda, dan ini random sesuai
sesuai dengan script di Python kita. Jadi program ini itu dijalankan di terminal. Nah, outputnya eh, 100 buku berhasil ditambahkan. Nanti setelah ini kita akan verifikasi apakah di dalam school library itu juga tertambah. Nah, kita lihat di sini itu beneran tertambah ya di sini juga. Jadi fungsinya script Python itu memudahkan kita ingin menambahkan data baru ke dalam database. Namun itu ada banyak data, jadi kita bisa melakukannya dalam sekali jalan. Oke, gitu dulu penjelasan lab 455 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.